Kita klik. Seperti ini penampilannya sobat ketika dia bergerak ke atas dan ke bawah. 1, 2, lalu klik kedua berjalan bareng, klik ketiga 1 geser ke kiri, klik keempat 2 geser ke kiri, klik kelima bareng dia, posisi tukar posisi, terakhir hilang. With previous, tapi pakai delay sekitar berapa tadi delaynya? Kita bikin 0,5 ya. Oke, sekarang kita tes. Nah, dia seolah-olah muncul setelah hijaunya itu jalan gitu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, masih di channel Najib Bukhari. Saya akan melanjutkan tema mempercantik slide dengan animasi. Kali ini tentang animation path atau animasi dengan menggunakan jalur. Atau gampangnya menggerakkan objek dari satu titik ke titik yang lain. Kita masih pakai file yang kemarin, video tutorial kemarin ya, yang kita gunakan untuk video tutorial kemarin. Ini masih kelihatan perbandingan Arab dan Latin dan seterusnya. Sekarang kita klik kanan di bagian sini ya untuk membuat slide baru. Klik kanan, new slide. Oke, lalu klik kanan lagi di slide yang sudah ada karena kita akan pilih layout yang lain, yaitu yang blank. Kita sudah pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan membuat animasi huruf atau teks yang bergerak seperti di dalam demo kemarin ya. Oke, sebelumnya kita akan masukkan teksnya dulu. Insert, kita klik, lalu klik di shapes atau yang di bagian illustration itu ada shapes. Lalu kita klik, ada banyak pilihan. Nah, kita ambil yang text box ya. Sebenarnya text box ini hampir seluruh tampilan yang ada di PowerPoint ini, kotak-kotak itu sebenarnya bagian dari text box yang sudah disiapkan atau yang sudah di layout oleh PowerPoint. Kita tinggal menggunakannya. Nah, kali ini kita membuat text box itu sendiri. Supaya simple ya, kita atur hurufnya, tulisannya nanti di tengah ini. Jadi kita klik center. Oke. Lalu jarak saya kira 1, 0 sudah benar. Lalu kita tulis saja misalnya ini tag 1 yang akan bergerak dari bawah ke atas ya. Kita bikin supaya teksnya 1 baris saja. Oke, kalau misalnya ini kekecilan, sobat nanti bisa atur supaya lebih gede ya. Baik. Sekarang kita sudah punya text box. Kalau di text box itu, kita tadi saya lupa mengingatkannya. Insert, ambil di shapes. Shape ini sebenarnya kotak juga ada. Ini ya, yang bagian rectangles, yang bagian kotak, ada circle juga, yang basic shape ini. Tapi apa bedanya kotak yang ini dengan kotak yang ini? Nah, kotak yang ini nih memang disediakan secara khusus untuk text box, sehingga otomatis tulisannya itu membuat satu format yang otomatis nggak ada kotaknya gitulah ya. Beda misalnya kalau kita ambilnya rectangle, sama dia juga bisa dikasih teks, cuma dia lebih ke sisi rectangle-nya sebagai kotaknya. Makanya yang default-nya dia langsung ada kotak ini, ada warnanya, kemudian ada garisnya dan seterusnya. Kalau yang tadi kita pilih text box, maka ini nggak ada teksnya, ini yang ditonjolkan gitu ya, langsung muncul. Nah, kalau ini bisa kita kasih teks, misalnya edit text. Ini juga teks, bisa kan? Sama.
Nah, apakah ini nggak bisa dikasih garis? Bisa. Misalnya kita kasih garis, ya, format, kemudian shape fill, misalnya kita kasih kuning, lalu text shape outline-nya kita kasih merah, misalnya shape outline-nya, lalu teksnya kita kasih warnanya hijau, misalnya, bisa, sama aja. Tapi bukan ini tujuannya ya, di bagian untuk text box itu. Baik, kita Ctrl Z aja, kita undo, kita hapus juga ini. Lalu bagaimana menggerakkan ini dari satu titik ke titik yang lain? Sobat sekalian, karena kita mau memindahkan ya satu objek dari satu titik ke titik yang lain, maka saya sarankan sobat untuk mendapatkan akurasi posisi itu sobat tampilkan di view-nya itu ada pertama grid line. Nah, kotak-kotak inilah yang disebut grid line. Oke, kotak-kotak ini disebut grid line. Lalu kalau misalnya pengen tahu bagian tengah, sobat bisa klik juga guide. Sekali lagi tempatnya di view, lalu di show itu grid line guide. Kemudian kalau misalnya sobat perlu dibantu dengan seperti semacam penggaris yang di atas atau yang di tepi kiri, nah seperti ini, rulernya juga bisa diklik back. Saya tidak butuh itu, saya akan menggerakkan ini aja. Misalnya kita taruh di posisi tengah. Misalnya, teks ini nanti kita akan gerakkan dari sini menuju ke ujung sini. Itu sahabat ya. Kita klik animation, lalu kita klik cari dia bergerak ke atas, kalian aja. Salah-salah. Nanti bisa kita ubah. Baik. Setelah itu, sekarang kita buka di animation biar kelihatan seperti biasa animation pan atau panel animasi kita perlihatkan. Baik. Lalu kita lihat ambil di path-nya ya atau jalurnya. Jalurnya kan dari sini. Ini yang warna. Oke, saya perbesar. Jalurnya ini, yang hijau itu mulai, yang merah berhenti kan. Nah, sekarang kita balik misalnya. Kita klik dulu bagian path-nya. Nah, ini. Kemudian kita ubah, misalnya, dia bergeraknya ke sini misalnya. Set. Kita perlihatkan grid line-nya. Ini pas persis di sini ya. Atur aja, set, sudah. Maka nanti dia teksnya akan bergerak dari sini ke sini. Baik, sobat sekalian, sobat juga bisa mengatur agar dia tidak hanya berubah teksnya secara langsung, tapi misalnya kita lihat ya, misalnya juga dengan setiap hurufnya by letter seperti kemarin. Jadi pindahnya dari satu posisi ke posisi lain itu menggunakan pindahnya satu persatu ya hurufnya. By letter 10% delay between letter. Oke. Kita klik. Seperti ini penampilannya sobat ketika dia bergerak ke atas dan ke bawah. Demikian sobat, ini untuk sebuah objek yang bernama teks ya. Sekarang kita akan perkaya motion part ini dengan objek yang lain. Sobat kalau tadi sobat pakai new slide, sobat bisa menggunakan cara lain untuk menambahkan slide, yaitu klik ya. Klik yang di sini, klik kanan. Kalau sudah ada tanda merah, klik kanan. Lalu duplikat slide. Nah, sekarang sudah ada slide kedua. Kenapa? Karena saya ingin supaya yang sudah ada itu tidak berubah gitu misalnya ya. Artinya yang sudah ada daripada saya bikin lagi, mending saya pakai yang sudah ada tinggal mengubah sedikit itu. Ya, ini misalnya. Misalnya di sini saya ganti berubah ke sini misalnya. Oke.
Kita lihat preview. Baik. Nah, sekarang kita hapus saja karena kita sudah selesai dengan objek seperti ini. Sekarang kita mau membuat misalnya objek kali ini adalah objek yang lain, bukan text box, tapi kita coba objek yang lain. Saya akan gunakan misalnya seperti bola bergerak. Saya akan ambil oval ya. Objek oval. Saya bikin seperti ini, sobat. Soal warna sobat bisa ganti, misalnya saya suka dengan warna hijau. Lalu set outline-nya merah. Lalu saya tambahkan teks seperti tadi saya katakan, bisa kasih teks bisa. Misalnya saya tulis di sini lingkaran 1. Saya akan copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Saya tulis di sini lingkaran 2. Saya taruh misalnya di bagian tengah sini. Oke, kemudian yang ini saya taruh di bagian sini. Nah, sobat, saya ingin nanti masing-masing dari lingkaran ini dia akan bergerak. Pertama dia bergerak, 1 bergerak ke sini diagonal, 2 bergerak diagonal ke atas, lalu secara bersamaan dia bergerak ke kiri seperti posisi semula, gitu ya. Baik, berarti pertama kita harus membuat objek atau animasi di lingkaran 1 dulu. Kita klik menu animasi, lalu kita pilih di bagian sini misalnya nggak ada, kita sekarang mengambilnya dari More Motion Path. Dari More Motion Path kita ambil diagonal down right. Kita klik, nah, previewnya seperti ini. Kita klik OK, lalu kita tarik supaya ini sambil kita letakkan dia pas di tengah gitu ya. Nah, kayaknya di sini pas. Baik. Lalu yang lingkaran 2 kita gerakkan ke sini ya. Lingkaran 2 kita gerakkan ke sini. Sama caranya, More Motion Path, kemudian kita cari diagonal upright. Oke, kemudian kita tarik kira-kira yang posisinya sejajar dengan. Nah, ini yang agak sulit memang ngepasin yang kayak gini nih. Sejajar nggak sih? Nah, tadi kayaknya udah keluar. Oke, kayaknya sejajar. Baik, sekarang kita tes. Gerakan 1 dan 2 ini kita atur supaya dia jalannya bareng ya. Jadi di start ini kita tidak kasih on click, tapi kita kasih with previous. Artinya nanti gerakan gerakan lingkaran 2 itu bareng dengan gerakan lingkaran 1. Kita cek. Oke, kalau sobat misalnya pengen mengatur supaya durasinya lebih panjang, misalnya saya kasih di sini 4 ya. Kita cek di sini. Baik. Kenapa ini berbeda? Karena ini diatur 4, ini diatur 2. 4, yang ini diatur 2. Jadi kita atur supaya sama. 4. 4 itu artinya 4 detik ya. Saya ulang. Seret. Dia berjalan bareng. Oke, escape. Nah, sekarang kita akan gerakan di lingkaran 1 ini. Kita gerakan. Tadi pertama posisinya sudah di sini ya, pada motion yang pertama. Nah, sekarang kita akan gerakan dia dari sini ke sini. Caranya
Sobat sekalian masih ingat kan? Kalau kita ambilnya dari sini, itu artinya kita mengedit atau menimpa. Nah, kita ambilnya dari sini karena kita menambahkan animasi baru. Add animation, more motion path. Kita ambil gerakan ke kiri, horizontal, left. Oke, biarkan aja. Lalu klik OK. Apa yang harus dilakukan, sobat? Yang kita pindahkan itu path-nya ya, path. Nah, kita klik di sini. Klik OK. Kalau dia warnanya udah merah, berarti path-nya udah kita pilih. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Set, kita atur supaya dia simetris posisinya. Lalu kita tarik ini supaya dia ke sini ya. Kayaknya udah pas. Baik, sekarang kita tes dan menjadi gerakan nomor 2 ya. Kita tes di sini. Gerakan pertama bareng, lalu gerakan kedua dia sendirian ke sini. Lalu yang keempat adalah objek kedua. Nah, kita klik di sini, lalu add animation, more motion path, kemudian pilih gerakan ke kiri juga karena dia posisinya tadi sudah di sini ya, posisinya tadi. Kita cari gerakan ke kiri juga, left, oke. Baik, sobat sekalian, sekarang kita harus memindahkan yang animation path ketiga tadi atau lingkaran 2 yang posisinya di sini, kita pindahkan supaya di sini ya. Oke, kita pasin di sini. Kayaknya udah pas. Lalu yang ini kita tarik supaya dia sejajar dengan ini ya. Dalam yang ini kita atur supaya juga simetris posisinya dengan yang tadi. Oke, kayaknya sudah. Baik, sekarang kita cek. 1, 2 bergerak bareng, 1 dulu sekarang, kemudian baru 2. Seret. Oke, simetris. Terakhir adalah pergerakan ini, lingkaran 1 dan lingkaran 2, dia bertukar posisi dari atas ke bawah gitu ya. Jadi posisi terakhir kan lingkaran 1 di sini, lingkaran 2 di sini. Nah, sekarang kita ubah supaya dia balik ke posisi asal. Sama caranya, kita mulai dari lingkaran 1 dulu. Kita atur, berarti kita bikin add animation tapi yang gerakan horizontal ke atas. Kita cari ada nggak? Kalaupun nggak ada, sebenarnya nggak masalah ya, karena kita bisa mengatur dengan cara kita gitu. Artinya bisa disetting, bisa diedit ya. Kita ambil up. Oke. Kemudian objek ini kita pindahkan. Yang kita pindahkan itu sebenarnya bukan objeknya ya, path-nya nih ya. Kita pindahkan dari sini. Oke. Kemudian ini kita tarik ke atas. Oke, sudah jadi. Lalu yang objek kedua kita klik. Objek kedua kita tambahkan juga. Sebentar. Saya mau ngeklik objek kedua. Objek kedua kita tambahkan animasi sama dengan yang tadi. More motion path. Berarti turun dia ya. Down. Oke. 5. Kita pindahkan objeknya. Sorry. Yang kita pindahkan objeknya ini, bukan yang itu.
Kita klik di 5 untuk mempermudah. Lalu kita ambil ini, oke, kita gotong dari sini. Lalu kita tarik supaya dia ke bawah. Oke. Sudah simetris. Ya. Sekarang kita tes. 1 bersamaan. 1 duluan, 2 duluan, lalu pindah. Baik. Nah, misalnya di gerakan terakhir, yaitu gerakan 4 dan 5 ya. 4 kan on click, 5 kan on click. Nah, yang 5 ini dianggap ikut aja dia with previous. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Klik kedua, klik ketiga, nah klik keempat dia akan bareng, klik keempat. Oke sobat sekalian, ada satu lagi yang perlu kita lakukan, yaitu supaya dia pertama kali tampilnya itu enggak sudah tiba-tiba sudah ada, perlu kita kasih animasi juga ya, add animation, tapi add animasinya yang masuk. Kita kasih apa misalnya wheel ya, set itu kayak duration 2. Lalu di lingkaran 2 juga kita kasih apa tadi, wheel ya, kita tambahkan add animation wheel. Mungkin hanya gerakannya yang kita ubah arahnya. Kalau tadi spokes, sekarang 2 spokes atau 3 spokes ini aja ya. Baik, itu yang membedakan. Lalu kita atur supaya 5 dan 6 ini berada di paling atas ya. Animasinya dimainkan yang paling pertama. 1 dan 2, ini 1 ya, ini 2. Lalu yang 2 ini, yang lingkaran 2 ini kita atur supaya dia jalan bareng dengan yang lingkaran pertama, berarti with previous. Atau kali ini after ya, after previous saja. Sekarang kita mainkan. 1, klik pertama, klik kedua, klik ketiga, klik keempat, klik kelima. Baik, misalnya sobat bisa menambahkan setelah terakhir kliknya hilang gitu ya, lingkaran 1 dan lingkaran 2 hilang. Gampang aja sobat, kita klik aja 2 objek ini secara bersamaan, lalu kita tambahkan animasi exit ya, animasi exit apa misalnya supaya beda dengan tadi. Kita coba yang swivel. Oke, kita coba swivel. Memang di akhir posisinya, mas ini on click, ini with previous. Sekarang kita cek paling akhir. 1, 2, lalu klik kedua berjalan bareng, klik ketiga 1 geser ke kiri, klik keempat 2 geser ke kiri, klik kelima bareng dia, posisi tukar posisi, terakhir hilang. Nah, itu sobat, jadi kita sudah mempraktekkan motion path ya. Kalau yang pertama tadi objeknya teks, sobat bisa mengembangkan. Yang ini sebenarnya banyak manfaatnya kalau sobat gunakan untuk mengajar anak-anak gitu ya, dengan tampilan ada animation path-nya, itu lebih menarik. Bisa digunakan untuk menggambarkan gerhana bulan, bagaimana terjadinya gerhana matahari gitu ya. Ya, tentu tidak akurat banget posisinya, tapi setidaknya sobat bisa lihat ini sangat bermanfaat. Berikutnya sobat, ada ya, oke, saya kasih contoh aja. Sekarang kita new slide lagi. Kita akan bikin animasi, tapi sekarang objeknya lain.
Kali ini objeknya adalah kurva. Kalau kurva, cara bikinnya ini kita klik, ambil dulu kurva. Lalu pertama klik ya, klik di posisi awal. Klik, nah ini saya klik. Lalu saya tidak tahan, saya biarkan. Saya ambil posisi kedua, klik lagi, posisi ketiga, nyambung terus dia ya. Klik lagi, posisi keempat, klik lagi, dan demikian seterusnya. Setiap titik itu kita klik ya. Setiap titik kurvanya kita klik. Nah, seperti ini misalnya. Nggak tahu ini kurva apa kok. Nah, terakhir itu double klik. Nah, sekarang kita sudah punya objek kurva. Nah, kita ingin buat ada satu lingkaran yang nanti dia akan jalan seperti ini. Seperti di kurva ya. Klik aja, insert, lalu ambil shapes. Saya misalnya pakai yang apa ya, yang lingkaran aja lah. Sobat bisa pilih yang lain. Saya pakai lingkaran kecil aja. Biar warnanya kontras, saya kasih hijau, shape-nya merah. Oke, saya akan taruh lingkaran ini di posisi pertamanya adalah di posisi awal kurva. Kemudian, sobat sekalian, dia akan bergerak seperti ini. Sekarang kita akan memasukkan animasi untuk lingkaran ini ya, yang akan bergerak ini ya. Kita pilih animation. Oke, kita klik dulu objeknya. Kita pilih animation, kemudian kita pilih custom path. Nah, di custom path ini kemudian klik effect option, lalu kita pilih curve, artinya kita pilih yang model kurva. Oke, kalau sudah kita mulai masukkan ya di sini. Pertama sama dengan yang tadi, kita klik dulu, klik, lalu tarik ke posisi berikutnya di sini, klik, posisi kurva berikutnya, klik, terus seperti tadi ya, klik, 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 double klik. Baik. Nah, itu hasilnya. Gerakan ini sobat bisa mengatur. Ini kan hanya 2 menit. Saya kita atur supaya 2 detik ya. Kita atur supaya 5 detik. Itu satu pengaturan. Yang kedua, ada pengaturan kedua yang khusus terkait dengan custom path ini atau yang lain ya, motion path ini. Kita bisa mengatur apakah dia akan punya perbedaan gerak di awal dan akhir. Kalau misalnya tidak, kita bikin aja ini 0. Ini 0. Nah, sobat nanti bisa atur seperti apa yang diinginkan ya, misalnya 0 dan seterusnya kita bikin. Oke, misalnya sobat bisa atur kalau sekian efeknya seperti apa, kalau sekian efeknya seperti apa. Misalnya kita klik aja seperti ini, oke. Sobat bisa kasih tambahan animasi misalnya. Objek ini nanti dia seolah-olah objek kurvanya ini seolah-olah itu muncul setelah yang hijau itu jalan. Begitu hijau jalan, baru objek kurvanya itu muncul gitu ya. Misalnya ini kita kasih wipe dari kiri tentunya ya, yang pas ya. Oke. Kalau misalnya yang oval tadi 5, maka di sini kita bikin harus lebih dari 5. Sekurang-kurangnya 5 ya. 5,5 misalnya, atau 5 aja lah ya. Cuma nanti dikasih delaynya misalnya 0,50, lalu kita atur bukan on click tapi after
With previous, tapi pakai delay sekitar berapa tadi delaynya? Kita bikin 0,5 ya. Oke, sekarang kita tes. Nah, dia seolah-olah muncul setelah hijaunya itu jalan gitu. Nah, baik, sobat sekalian, kita telah menyelesaikan animasi dengan menggunakan path atau menggunakan jalur, dan kita berlatih dengan 3 model animation path. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat sekalian. Tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih atas kunjungan sobat di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.